2010. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu transmisi moneter dan bagaimana cara kerja kebijakan moneter secara umum. Langsung saja masuk pada materinya. Transmisi moneter merujuk pada mekanisme bagaimana kebijakan moneter seperti perubahan suku bunga atau pengendalian pasokan uang oleh bank sentral mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Ini melibatkan proses bagaimana perubahan dalam kebijakan moneter mempengaruhi suku bunga, kredit, investasi, konsumsi, dan akhirnya output ekonomi dan inflasi. Transmisi moneter dapat melalui beberapa saluran, termasuk saluran suku bunga, saluran kredit, saluran nilai tukar, dan saluran bunga. Masuk pada saluran utamanya. Saluran yang utamanya terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, saluran suku bunga. Perubahan suku bunga oleh bank sentral mempengaruhi biaya pinjaman dan tabungan yang kemudian mempengaruhi tingkat investasi, konsumsi, dan pengeluaran rumah tangga. Kemudian yang kedua, saluran kredit. Perubahan suku bunga mempengaruhi ketersediaan kredit dan kondisi kredit. Ketika suku bunga turun, kredit menjadi lebih murah dan lebih mudah diakses, mendorong lebih banyak investasi dan konsumsi. Yang ketiga, perubahan dalam kebijakan moneter dapat mempengaruhi harga aset seperti saham, obligasi, dan properti yang kemudian mempengaruhi kekayaan rumah tangga, minat konsumsi, dan investasi. Kemudian masuk pada cara kerjanya. Cara kerja ini terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama, penetapan tujuan. Bank sentral menetapkan tujuan kebijakan moneter seperti mencapai stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, atau mengendalikan inflasi. Tahap yang kedua, analisis ekonomi. Bank sentral melakukan analisis terhadap kondisi ekonomi, termasuk inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan indikator lainnya untuk menentukan apakah tindakan kebijakan moneter diperlukan. Kemudian tahap ketiga, pemilihan instrumen. Bank sentral memilih instrumen-instrumen kebijakan moneter yang sesuai untuk mencapai tujuan tertentu. Ini bisa melibatkan pengaturan suku bunga atau mengubah persyaratan cadangan. Kemudian tahap keempat, implementasi kebijakan. Bank sentral mengimplementasikan kebijakan moneter yang dipilih seperti menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan dan melakukan operasi pasar terbuka untuk mempengaruhi likuiditas di pasar. Masuk pada tahap kelima, transmisi moneter. Kebijakan moneter yang diimplementasikan akan mempengaruhi pasar keuangan dan ekonomi real melalui berbagai saluran transmisi. Ini bisa termasuk efek langsung melalui suku bunga dan harga aset. Tahap keenam, evaluasi dan koreksi. Bank sentral terus memantau dampak kebijakan moneter terhadap ekonomi dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, transmisi moneter mencakup interaksi kompleks antara suku bunga, kredit, nilai tukar, aset finansial, dan ekspektasi pasar dalam membentuk perilaku ekonomi secara keseluruhan. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.